Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Ibu akan mereview hasil remedial kalian ya, kelas 6. Jadi soal-soal remedial ini merupakan soal-soal yang Ibu lihat yang banyak kalian mengalami kesalahan ya. Jadi banyak yang salah di soal-soal ini. Entah karena mungkin kurang teliti atau memang belum tahu ya, belum paham dengan materinya. Oke, Ibu akan ulas ya. Tapi sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih dulu untuk anak-anak yang sudah mencoba berapa kali ya. Ada Rajak, Ibu lihat Rajak sudah coba banyak sekali sampai mendapat nilai 100 ya. Tidak apa-apa, itu sebagai latihan ya, supaya Rajak tahu mana yang jawaban yang benar, mana yang kurang tepat. Nah, Ibu harap juga teman-teman yang lain bisa seperti itu ya, karena ini ajang kita latihan, jadi kita silakan buat sebaik-baik mungkin ya, sebaik mungkin. Oke, sekarang kita akan review yang kemarin dari atas ya, cara pengisian. Tulis nama dulu. Ya, oke. Masuk ke soal nomor 1. Soal nomor 1, istilah lain dari kada. Jadi istilah lain atau kata lain dari kada adalah sunnatullah. Jadi ini artinya sunnatullah. Ya, kada artinya ketetapan yang sering juga disebut dengan sunnatullah. Oke, nomor 2. Di antara hikmah beriman kepada kada dan kadar adalah, nah di sini kita disuruh untuk memilih 3 jawaban yang benar. Jadi kalau bukan 3 dijawab cuma 2 atau cuma 1, itu tetap salah nilainya. Karena yang diminta adalah 3. Dan soal-soal seperti ini yang disebut dengan pilihan ganda kompleks, itu lebih dari 1. Ini akan muncul di soal-soal asesmen nasional. Ya, jadi bagi yang akan mengikuti asesmen nasional, dia harus latihan dengan soal seperti ini. Oke, jadi balik lagi ya ke nomor 2. Di antara hikmah beriman kepada kada dan kadar adalah pilih 3 jawaban yang benar. Ya, ini Ibu sudah kasih clue, pilih 3 jawaban yang benar. Tapi ada yang masih salah lagi. Oke ya, jadi 3 yang benar. Yang mana? Selalu bersyukur apabila diberikan kebahagiaan. Oke, hikmahnya ya. Oke, selalu bersyukur. Baru tidak akan tertimpa musibah yang berat. Nah, tidak ada orang yang terbebas dari musibah kan, jadi ini tidak dipilih ya. Kemudian selalu bersabar. Oke, benar. Dan tidak mudah putus asa. Benar juga ya. Jadi ini adalah jawaban yang benar. Ada 3. Selanjutnya, soal nomor 3. Masih sama dengan soal nomor di atas, nomor 2 ya. Itu pilihan ganda kompleks. Dia membutuhkan jawaban lebih dari 1. Jadi kalau kurang dari 1 berarti dia salah. Di antara contoh kada adalah ketentuan Allah yang tidak bisa diubah lagi atau sudah paten. Nah, oke. Jadi yang tidak bisa dirubah apa? Adanya pergantian siang dan malam. Kemudian adanya kematian. Oke ya, balik lagi. Matahari terbit dan dari timur dan terbenam di barat. Oke, ya itu adalah contoh kada ketetapan Allah yang sudah tidak bisa dirubah. Sedangkan terjadinya banjir akibat buang sampah sembarangan ini karena adanya intervensi atau pengaruh dari manusia. Jadi dia bukan kada ya. Kalau kada memang dia tidak ada intervensi dari manusia, tapi mutlak adalah ketentuan Allah. Itu kada. Oke, sekarang yang berikutnya ya, ini perhatikan pertanyaan berikut. Rudy senantiasa belajar demi mewujudkan cita-citanya. Ibu selalu berdoa kepada Allah demi kesuksesan anak. Aminah selalu berpuasa supaya mendapat rahmat Allah. Murni selalu taat supaya dapat juara dalam lomba. Selalu latihan supaya dapat juara dalam lomba. Irfan selalu berdoa dan berserah diri kepada Allah. Amran selalu rajin bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Pertanyaan di atas yang merupakan bentuk ikhtiar. Jadi di mana di antara nama-nama ini yang melakukan ikhtiar. Jadi ada ikhtiar, ada tawakal. Jadi ada ikhtiar bentuk usaha kita. Mau belajar, bekerja,
itu adalah ikhtiar. Kemudian ada yang namanya tawakal. Kita berserah kepada Allah, kita berdoa, kita serahkan semuanya itu kepada Allah. Tinggal Allah yang menentukan. Oke. Yang ditanya di nomor 4 ini adalah bentuk ikhtiar, yaitu bentuk upaya kita, ya, kerja keras kita, itu ikhtiar. Nah, ini ada Rudi ya. Rudi di situ senantiasa belajar ya, belajar ikhtiar. Jadi Rudi masuk. Ibu selalu berdoa. Nah, kalau berdoa dia artinya tawakal, dia berserah kepada Allah kan. Berpuasa juga. Murni selalu latihan, berarti latihan bentuk upaya murni. Kemudian Amran selalu rajin bekerja. Jadi Rudi, Murni, dan Amran. Oke, jawabannya yang ini ya. Rudi, Murni, dan Amran. Jadi ingat perbedaan ikhtiar dan tawakal. Jadi kalau ikhtiar dia bentuk upaya kita. Upaya dari kita untuk merubah sesuatu atau mendapatkan sesuatu. Itu ikhtiar. Sedangkan ketika kita berserah kepada Allah, itu adalah tawakal. Ikhtiar dan tawakal ini harus kita laksanakan bersama-sama. Jadi tidak boleh cuma ikhtiar, tidak boleh cuma tawakal. Kita berikhtiar, habis itu kita bertawakal kepada Allah. Oke, nomor 5. Berkaitan dengan iman dan qada dan qadar, sudah ditentukan takdir manusia sejak sebelum dilahirkan. Tetapi manusia juga berkewajiban untuk Oke, lanjut ke nomor 5. Berkaitan dengan iman qada dan qadar, sudah ditentukan takdir manusia sejak sebelum dilahirkan, tetapi manusia juga berkewajiban untuk berusaha karena keberhasilan tidak datang sendirinya. Maka berdasarkan hal tersebut dari pernyataan di bawah ini, mana yang tidak termasuk sikap? Jadi yang tidak termasuk. Jadi yang bukan termasuk sikap menerapkan perilaku mulia. Berarti kalau dia tidak menerapkan perilaku mulia, berarti dia tidak perilakunya tidak baik ya, bukan perilaku mulia. Apa yang di sini yang bukan perilaku mulia? Optimis itu mulia, jadi bukan. Menjauhkan dari sikap sombong itu mulia. Banyak bersyukur juga mulia. Baru menyalahkan keadaan. Nah, ini menyalahkan keadaan ini yang bukan sikap mulia. Oke. Yang soal terakhir, di bawah ini yang bukan contoh ekspresi orang yang beriman. Contoh ekspresi orang yang beriman kepada qada dan qadar adalah, jadi ingat, ini ada soal-soal yang seperti ini harus dibaca baik-baik. Ada kata bukan. Bukan berarti ya, yang bukan contoh ekspresi sikap orang beriman, yaitu meskipun rumahnya terbakar habis, Bu Sakinah tetap tenang. Oke, dia benar ya. Walaupun berasal dari kedua keluarga miskin, Rahmat tetap optimis masa depannya lebih cerah. Ya, karena dia optimis. Oke, betul benar. Karena percaya bahwa semua yang terjadi adalah kehendak Allah, Bang Kaslan selalu telat hadir di pangkalan ojek. Dia selalu telat, berarti dia tidak menerapkan apa? Iman kepada qada dan qadar, karena dia selalu telat hadir di pangkalan ojeknya. Itu kan perilaku yang kurang baik ya. Oke, jadi kita pilih ini. Jadi itu tadi ya, ada 6 soal yang akan Ibu review karena banyak kalian yang salah. Jadi harap kalau ada soal seperti ini dibaca baik-baik ya, dibaca baik-baik baru dijawab. Tak boleh asal jawab, harus dibaca dan dibaca teliti. Oke, kita lihat ya. Oke, ya sudah ya. Oke, selamat belajar. Assalamualaikum.